Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya rindu melalui program ini kita tetap terus memegang janji firman Tuhan, karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sedang digoncangkan oleh berbagai macam pergumulan, berbagai macam masalah. Tujuannya sederhana, agar yang tinggal tetap adalah yang tidak tergoncangkan. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang menopang menguatkan kita, sehingga kita dapat berkata, 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpa aku. Karena Tuhan yang menjadi perisai, Tuhan yang menjadi pelindung kita, Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Apapun bisa terjadi di dunia ini, tetapi semua yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan yang atur, sehingga semuanya selalu mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kembali saya mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat keberkatan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang menopang kami. Kami tahu sampai selama-lamanya Allah kami adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkaulah yang menghibur kami. Kami perlu firman-Mu agar kami kuat menghadapi badai. Kami perlu firman-Mu agar kami bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, Bapa. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan firman Tuhan, satu perkataan Rasul Paulus yang dicatat dalam kebenaran firman Tuhan yang kita lihat bersama-sama hari ini. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9, Rasul Paulus menguatkan jemaat di Korintus, dan hari ini juga menguatkan setiap kita yang mengiring Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 9 bilang begini, Allah yang memanggil saudara dan saya, memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Setiap kita yang sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, saya tahu tidak gampang pikul salib sangkal diri, karena itu yang Tuhan Yesus perintahkan. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya, ia harus menyangkal dirinya setiap hari. Tapi di sisi lain, bukan hanya hal itu yang perlu kita ketahui dan perlu kita lakukan, tapi di sisi lain kita juga perlu mengetahui bahwa Allah yang memanggil kita, Allah yang menyelamatkan kita adalah Allah yang setia. Sama-sama bilang sama saya, Dia setia. Amin. Kalau Tuhan kita yang menyertai kita adalah Tuhan yang setia, berarti janjinya pasti digenapi. Firman-Nya akan dilakukan dalam kehidupan setiap kita. Tugas kita satu, jalan aja ikuti firman Tuhan. Tugas kita satu, lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Itu aja, ketaatan dalam kita mengiring Tuhan. Karena bagian Tuhan adalah dengan kesetiaannya Dia menopang kita. Dengan kesetiaannya Dia memberikan kita pengharapan. 1 Korintus pasal yang ke-10, hal ini juga diingatkan kepada setiap kita anak-anak Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, dalam kesetiaan Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara dan saya, kita masih manusia. Berarti firman Tuhan mengingatkan kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Betul, kita hampir-hampir menyerah, tapi justru pertolongan Tuhan datang tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Dalam sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, mengalami pergumulan, mengalami masalah melalui kekuatanmu, melampaui, melebihi kekuatanmu. Jadi tidak akan pernah masalah pergumulan yang saudara dan saya hadapi, alami hari-hari, tidak akan pernah melebihi, melampaui kekuatan kita. Berarti, sama-sama bilang sama saya sanggup menghadapinya. Amin.
Saya sanggup menghadapinya. Jadi kalau ada suami-suami, kalau ada istri-istri bilang, aduh pendeta saya capek, saya hampir menyerah, saya udah gak kuat. Hei, firman Tuhan bilang itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Berarti kita kuat, kita bisa, kita sanggup. Gak ada alasan kalau kita bilang kita gak kuat, kita gak sanggup, kita capek. Berarti sederhananya begini, kita gak ngandalin Tuhan. Atau kita gak percaya bahwa firman Tuhan ini tergenapi dalam hidup kita. Kita tahu kok firman Tuhan ya dan amin. Dalam kesetiaannya Tuhan memberikan kita kekuatan. Dalam kesetiaannya Tuhan menghiburkan kita. Dalam kesetiaannya Dia memelihara hidup kita. Dalam kesetiaannya Dia menjadi pembela bagi kita. Dalam kesetiaannya Dia membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi setiap kita. Itu sebabnya selanjutnya dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Halo? Jalan keluar. Sama-sama bilang sama saya, selalu ada jalan keluar. Saudara dikasih dalam Tuhan, masalah apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun yang kita lewati hari-hari ini, selalu Tuhan janjikan ada jalan keluar. Supaya apa? Sederhana, supaya kita dapat menanggungnya. Jadi masalah kita sebenarnya adalah pembentukan, pendewasaan kita, dan cara Tuhan untuk kita punya pengalaman dengan Tuhan. Itu sebabnya tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Dan kalau itu hampir kita tidak kuat, Tuhan pasti sediakan jalan keluar. Karena jaminannya jelas, Dia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang perlu kita ketahui hari ini bukan seberapa banyak, seberapa besar, seberapa kuat masalah saya. Tapi yang perlu kita ketahui, Allah saya adalah Allah yang setia. Allah yang setia yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Akulah Allah Immanuel. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Saudara, itu sebabnya Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri itu adalah pembuktian bahwa kesetiaannya tetap ada dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kalau Dia adalah Allah yang setia, maka tugas kita yang pertama, tetap berjuang di jalan-jalan Tuhan. Apapun yang kita gumuli hari-hari ini, maju. Alkitab katakan sekalipun air mata kita bertumpahan, sekalipun kita menangis menghadapi apapun, berjalan maju. Karena orang yang berjalan maju sambil mencucurkan air mata, dia menabur benih, dia akan pulang dengan sorak-sorai. Apapun yang kita gumuli, air mata is okay, biasa. Firman Tuhan katakan setiap tetesan air matamu ditampung dalam kirbatnya Tuhan kok. Itu sebabnya tetaplah terus ikuti jalan-jalan Tuhan, tetap setia dalam mengikut Tuhan. Karena itu tugas kita yang pertama, tetap setia ikut Tuhan, tetap ikuti jalan-jalan Tuhan. Yang kedua, karena Allah kita adalah Allah yang setia, stop lihat masalah. Jangan pandang pergumulanmu, jangan pandang masalahmu, karena pergumulan masalahmu hanya akan membuat kita semakin lemah, membuat kita semakin terpuruk. Mulai pandang kesetiaan Tuhan. Ingatlah selalu, oh iya Tuhan saya yang memanggil saya untuk mengikut Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan saya. Dia setia. Dia memberikan saya kekuatannya, Dia memberikan saya penghiburannya, Dia memberikan saya pemeliharaannya. Sekalipun sampai hari ini ada banyak doa-doa kita yang belum dijawab, bukan berarti itu bukan Tuhan yang tidak setia. No, Dia tetap Tuhan yang setia, menjawab segala doa-doa kita tepat pada waktunya. Hari ini kita diingatkan dalam kesetiaan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang beruntung, yang memiliki Tuhan yang setia. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang setia. Biarlah setiap kita tetap terus mengikuti jalan-jalan Tuhan. Biarlah setiap kita tetap tidak memandang masalah pergumulanmu. Jangan fokus pada kekuranganmu. Jangan fokus pada masalahmu, jangan fokus pada penderitaan, fokuslah akan kasih setia Tuhan. Maka engkau akan kuat menanggung badai, engkau akan tetap kuat menghadapi masalah, dan engkau akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap umatmu yang hari-hari sedang menghadapi pergumulan, menghadapi setiap tantangan masalah yang hari-hari ini mungkin mereka hampir menyerah. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami pegang firman-Mu, Tuhan yang memanggil kami kepada persekutuan dengan Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia.
Dalam kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, penghiburan, pemeliharaan, pertolongan, bahkan jalan keluar. Hamba berdoa, biar kasih karunia Tuhan terus menopang kami. Kalau ada yang sakit juga hamba doa dimanapun mereka berada, Allah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka mengalami kuasa kesembuhan mujizat terjadi atas hidup mereka. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.